Pemirsa, kerja jurnalistik tidak hanya sebatas menginformasikan, namun juga mencerdaskan bangsa. Sayangnya tingginya resiko yang mengintai para insan pers belum sepenuhnya terlindungi. Lantas sejauh mana undang-undang pers yang ada saat ini mengakomodir keselamatan wartawan? Berikut liputan tim Delik RCTI. Profesi jurnalis menjadi salah satu bidang pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Mulai dari intimidasi, teror, gugatan hukum, hingga kekerasan fisik kerap menghampiri para pekerja media. Meski produk undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap para jurnalis sudah ada sejak dulu, namun kasus kekerasan terhadap wartawan tidak kunjung berakhir. Sepak terjang wartawan yang seringkali bersinggungan dengan sejumlah kepentingan diduga memicu profesi jurnalis menjadi rentan atas kekerasan maupun intimidasi. Pekerjaan wartawan kan salah satu pekerjaan yang memiliki risiko yang lebih tinggi lah, karena pekerjaan kita itu adalah mendapatkan dan mempublikasikan informasi. Dan kalau informasinya baik, tentu membuat orang senang. Tapi kan masalahnya tidak semua informasi yang dihasilkan wartawan itu kan biasanya baik buat orang. Ada yang isinya malah membuat orang merasa tidak senang atau sakit hati, dan itu berbuah ya berpotensi menimbulkan kekerasan atau gugatan hukum gitu. Perlindungan hukum yang ada selama ini seolah belum sepenuhnya bisa menjamin keselamatan para jurnalis. Padahal Dewan Pers selaku lembaga yang menaungi sengketa pers telah memberikan sejumlah mekanisme dalam mengakomodir kasus-kasus yang berkaitan dengan tugas-tugas jurnalis di lapangan. Narasumber atau institusi ataupun personal, ya kan, kalau dia dirugikan oleh pemberitaan, maka sebenarnya dia mempunyai hak untuk menggunakan hak jawab. Nah, hak jawab ini harus dilalui oleh pers sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Di pasal 5 disebutkan bahwa pers wajib melayani hak jawab. Nah, jadi prosesnya itu aja. Jadi kalau misalnya kita nggak suka dengan pemberitaan, udah layangkan hak jawab. Nah, ketika hak jawab tidak dilayani oleh si perusahaan pers tersebut, maka perusahaan pers itu juga bisa dikenakan sanksi. Selain ancaman kekerasan, tak sedikit para pekerja media yang juga masih harus menghadapi kondisi kesejahteraan yang minim. Faktanya tak sedikit wartawan yang belum memperoleh kesejahteraan yang sepadan dengan risiko profesinya. Kita kan kerja di lapangan ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ketika kita liputan di lapangan, bagaimana resikonya. Itu kan menurut saya tinggi juga kerja-kerja jurnalistik itu. Jadi perlu ada kepastian soal asuransi, soal kesehatan, keamanan, dan atau mungkin kesejahteraan juga gitu loh, karena kita bekerja di lapangan juga nggak mungkin tenang kalau misalnya kesejahteraan kita di rumah itu nggak terpenuhi gitu loh. Sebagai salah satu komponen dalam penyebar luasan informasi, profesi wartawan memegang peranan penting dalam sebuah negara demokrasi. Karena itu, kemerdekaan pers harus ditegakkan, salah satunya dengan memberikan perlindungan menyeluruh dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Jangan sampai pilar keempat demokrasi ikut mati karena kerja jurnalistik yang diciderai.